Start recording. Oke, semoga cukup ya memorinya ya. Kayak memori komputer Pak Niam tinggal 10 GB. Oke, ya. Jadi hari ini kita belajar caranya membuat mini data server dengan komputer minimalis. Tapi yang dibutuhkan apa saja sebelum kita membuat mini data server dengan komputer minimalis? Yang kita butuhkan pertama adalah komputernya. Ya, komputernya. Komputernya speknya seperti ini. Ya, nanti bisa mulai kita buat. Mulai kapan kita mulai mencari? Atau kita memecahkan kelompoknya gimana? Kalian mau buat sendiri apa acak? Acak aja. Acak aja ya. Ya wes oke. Acak aja. Nanti kita acak aja. Pertama yang kita butuhkan adalah komputernya. Komputernya sudah punya. Untuk hari ini kita belajar dulu karena kita belajar kita pakai komputer yang ada di sekolahan. Ya. Jadi kita pakai komputer-komputer yang ada di sini. Kita tetap sama pakai aplikasinya namanya VirtualBox. Ya, kita membuat mini data server pakai VirtualBox. Ya. Yang kedua, kita butuh sistem operasi. Karena sistem operasi ini bentuknya mau kita buat sebagai mini data server, jadi kita tidak bisa pakai Windows. Server di dunia ini jarang yang pakai Windows Server. Ya, orang-orang di dunia teknologi atau di bidang IT lebih suka menggunakan servernya menggunakan sistem operasinya adalah Linux. Ya, gambarnya penguin. Ya, Linux gambarnya penguin. Jadi ini Linuxnya karena saya punyanya Debian, kita pakainya Debian server. Ya, kita pakai Debian server, Debian pira ya, Pak Niam punya ya. Debian 12. Adanya Debian 12. Jadi nanti kita pakai Debian server. Debian 12 server edition. Ya, terus komputernya sudah punya sistem operasinya. Sistem operasi sudah punya. Sekarang tinggal proses instalasi. Ya, proses instalasi. Untuk proses instalasi, karena ini cuma Debian server, ya, apa namanya? Kita buka dulu VirtualBox, ya, VirtualBox. Terus kita buat satu project baru, ya. Oh ya, hari ini tugasnya sendiri-sendiri aja ya, apa berkelompok? Berkelompok tapi 2 maksimal ya. Berkelompok maksimal 2 orang. Nanti tidak ada pembuatan video. Apa ada pembuatan video aja ya? Ya, tapi ada laporan di buku. Ya, tutorial langkah-langkah instalasinya. Ya. Oke. Pertama, ya kita siapkan karena kita mau membuat mini data server menggunakan Debian 12. Jadi di sini kita tulis mini data server Debian 12. Kelompoknya berdua, kelompoknya sendiri-sendiri ya, pilih sendiri ya. Nah, Barun dan Niam misal. Ganjil ini ya. Ada yang sendiri? Naja sendiri. Oke. Siva dan Naja misalkan sendiri. Ya. Terus kemudian foldernya tak ganti aja ya ini ya. Supaya Debian lokal disk saya tidak penuh. Karena kebanyakan isi tak taruh sini aja. Ya, nanti kalian tetap di C saja tidak apa-apa. ISO image silakan pilih yang Debian ya. Kalau tidak ada Debian nanti saya sudah menyediakan Debian, nanti klik order, copy dulu Debiannya ya. Copy dulu Debiannya nanti baru dimasukkan ke sini. Ya. Tipenya dia otomatis Linux. Saya tidak mau pakai Linux, tidak mau pakai Debian, logonya Eli. Saya pengen pakainya apa? Sing logonya apa Mas?
Fedora. Alik Fedora. Gento. Aklinux, Aklinux. Padahal di sini Debian ya. Ini sebenarnya ngaruh nggak Pak ini milih-milih ini? Gak ngaruh ya. Jadi bebas aja kalian mau pilih yang mana bebas. Karena nggak berpengaruh. Ya, aku pakai ini aja. Tanda tanya. Ya, skip annotate installation dicentang juga supaya tidak langsung jadi. Ya, karena ini Debian nggak butuh RAM banyak-banyak, 2 GB saja sudah cukup. Prosesornya satu aja. Harddisknya aja 2 GB ya, 2 GB kesediaan 10. Kita buat harddisknya 10 GB. Oke, PDF finish. Jadilah mini data server Debian 12 siapa dan siapa gitu nanti, satu kelompok 2 orang. Ya, dibuka, dijalankan ya. Jalankan. Ya. Auto capture keyboard don't show. Nah, ini instalasi Debian ya, tinggal milih graphical installation atau install. Kita mau pakai Debian ya, Linux pada dasarnya itu dikasih 2 pilihan kalau kalian menginstal. Beda dengan Windows. Kalau Windows selalu ada GUI-nya. Tapi Linux kalian boleh milih antara install ada GUI-nya atau install tanpa GUI. Ya. Saya karena ini komputer server dan mini data server, jadi saya pilihnya tidak tanpa grafikal. Ya, jadi nggak ada grafiknya. Ya, jadi saya pilih install saja. This cannot require x86 CPU, but only detect apa ini? Apa itu mau ya? Reset coba. Ah, saya ganti ini. Apa gara-gara Linux 22 ini? Harusnya sih nggak ngaruh ya. Oh, ngaruh ternyata. Padahal Vania mau ngomong gak ngaruh, gak apa-apa ya. Ternyata ngaruh. Berarti tetap pakai Debian 64 ya. Ya, untuk bahasa ini language ya. Bahasa biasakan kalau kita install jangan pakai bahasa Indonesia. Walaupun ini ada Indonesia ya. Kita biasakan aja pakai bahasa Inggris. Sidik-sidik karo latihan. Country apa artinya? Teritori or area. Country artinya apa? Negara. Jadi negara kita harus dipilih yang Zimbabwe. Kok bisa Zimbabwe gitu ya? Karena Indonesia tidak ada, kita pilih other dulu. Ya, terus pilih Asia. Terus pilih Indonesia. Indonesia. Nah, Indonesia ya, Indonesia. Terus country to base default local setting on. Pilih yang Indonesia, namanya nggak ada ya di sini ya. Saya go back. Country Indonesia, Asia, Indonesia. Base default local setting on. US aja lah ya. Mana Singapura? Singapura boleh lah, Singapura lah ya. US aja. US, Keymap tetap Inggris Amerika ya. Keymap itu setting keyboardnya tetap Inggris Amerika. Loading, ditunggu sebentar. Install Debian tidak selama install Windows. Kalau install Windows kan berat. Install Debian sangat amat ringan. Nah, karena hostname ini karena ini untuk data server,
Jadi hostname ini adalah nama si server. Ya, tak tulis nama server saya adalah Bahrun Daniam. Ya, karena nanti berkelompok kan berdua. Invalid bla 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 bla, ternyata tidak bisa pakai dan. Please hostname Bahrun Niam. Nah, domainnya bahrunniam.com misal. Root password. Nah, ini root password ini jangan sampai lupa. Jadi kalau di Debian server itu selalu harus punya password. Tidak seperti Windows kemarin tanpa password bisa. Kalau di Debian server harus ada passwordnya. Passwordnya saya kasih passwordnya 1 supaya saya tidak lupa. Ya, sangat amat very secure. Ya, gede nona ben kalian tambah mantep ya. Geden ya. Ini wae. Ganti mau. Nah, ini ya. Nah, passwordnya 1. Kegedean. Wes mainnya memang paling mapek. Ya. Terus continue. Untuk milih-milihnya ya, ini enter password to verify 1 lagi. Ya. Untuk milihnya bisa pakai tab enter. Ya, pakai tab enter. Full name for the new user. Bahrun ini misal. User for your account Bahruns. Passwordnya Bahrun 12. Passwordnya 12. Ingat jangan sampai lupa password ya. Terus milih time zone. Nah, kita pilihnya yang Western. Sumatera, Jakarta, Java, West, and Central Kalimantan. WIB ya. Nah, ini kemarin kita belajar partisi di Windows. Ini enggak? Yang kita bagi 1 GB sama dengan berapa MB kemarin? 1 GB sama dengan 1024 MB. Ya, ini juga ada partisi hard disk, tapi karena kita tidak mau repot, kita belajar secara sederhana saja, kita pilih yang use entry disk. Langsung jadi 1 hard disk stop. All file in one partition recommended for new user. Nah, yes. Finish partition. Where the disk? Yes. Yes, tinggal nunggu aja. Ya, setelah ini udah selesai. Debian kita sudah jadi. Kita punya Debian server. Satu kelompok berdua. Milih sendiri apa dipilihkan Pak Niam? Milih sendiri. Oke. Tapi flash disk Pak Niam putih-putih 2 gak ono kabeh. Mungkin ini komputer kalian ya, nanti dicarikan ya. Itu 1 di situ. Ya, bawa sini yuk. Tak copy no Debian 12 nya. Ada lagi enggak yang menemukan flash disk putih? Ya, oke. Lanjut, ada scanning your installation media, find the label. Bla 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 bla. If you wish to scan more media, please insert another no one. Can installation no, saya tidak ada media lain. No. Boleh jalan. Nah, not responding. Sabar ya. Jadi komputer itu juga kemampuannya ada batasnya. Ini mungkin komputer saya ada agak-agak pusing nih. Configure the package manager Indonesia. Nah, ini kalau Debian ya, kalau Windows kita kan download aplikasinya di internet secara bebas. Kalau Debian itu dia punya namanya repository. Jadi repository itu apa? Repository itu adalah semacam kayak Google Play Store.
Ya, tak istilahkan kayak Google Play Store, tapi servernya ada banyak. Jadi kamu bisa pakai repository yang mana. Kalau di Indonesia itu ada deb.debian.org. Ini standarnya Debian, servernya Debian. Terus ada Kartolo SBY.data Jaya Utama. Ini punyanya Surabaya, nenda salah punyanya ITS. Terus ada Kebo Pens. Ini punyanya Pens. Pens tetap Surabaya ya. Ada Miro.unair, ini punyanya Unair. Jadi yang punya repository ini kampus-kampus besar biasanya. Ada Mr. Heru, tidak tahu saya. Terus ada Debian Archive Traffic Manager. Mr. Heru ini gak kenal Mr. Heru aku. Ya pokoknya ada banyak pilihannya kalau repository itu. Di Indonesia pun ada banyak. Dan aplikasi ini itu biasanya menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ya. Ini kita pakai yang deb.debian.org saja. Ya. Ya, sini continue aja. Nah, dia akan membuat apa ya namanya? Mirror sync. Namanya mirror sync. Nah, nggak salah di komputer kalian juga sudah ada Debian ya. Karena materi Debian ini juga salah satu materi untuk ujian praktek kelas 3. Ya, tapi penginstalannya tidak sesederhana ini ya. Karena kelas 3 memang belajar untuk benar-benar server, bukan mini data server. Kalau ini kan mini data server. NASA pakai termok. Mana bisa? Ini Mas, nek saya dulu rada berdosa ya Jan ya, tapi tak ceritakan ke kalian aja. Sebenarnya enggak boleh ini. Zaman dulu waktu SMK itu saya enggak pernah enggak pernah tuku paketan. Karena paketan zaman dulu mahal. Jadi saya sistemnya dulu nginjek. Jadi walaupun paketan muntah, kadang kan bisa ono WA nih. Bisa gue paketan WA atau paketan apa gitu. Zaman dulu itu ada yang namanya paketan WA 10.000 itu 1 bulan. Ya, saya pakai celah itu, jadi saya ke server WA, dari server WA saya pakai VPN. Jadi internetku luas. Jadi paketanku cuma WA, tapi tak injek ke server WA terus tak lewat ke VPN. Jadi cuma WA, tapi internetnya los. Zaman dulu. Tapi saiki wis internet ya bayar lah. Masa internet pengen gratisan terus. Ya. Dulu yang ngono, awal-awal TKJ diajari nembak wifi, ngono kan? Nembak wifi. Tanggoku sing duwe usaha wifi kayak tak tembak langsung, tak arahno ning omahku. Komputer ning omahku nganggo internete tanggoku. Gak bayar. Tapi begitu tanggoku ngerti, dipateni lah internet. Flipper Zero. Flipper Zero itu buat baca ini kan, buat baca sinyal remote iso, sinyal infrared iso gitu. Participate the no. Wes, enggak usah aneh-aneh. Nanti dipilih yang no ya. Nah, ini ada pilihan choice software to install. Jadi di sini ada pilihan. Kita bisa langsung Debian desktop environment ya. Terus ada Genome. Genome ini adalah tampilan GUI untuk Debian. Karena kita tidak mau pakai GUI, jadi Debian GUI sama Genome kita matikan aja. Terus kita pilih standar system utilities. Ya, sebenarnya ada banyak sekali pilihannya di sini. Bolehlah kita tambah SSH lah di sini lah. Ya. Terus continue. Install bla 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 bla. Saya tunggu saya sebentar. Nah, ini proses instalasi ya, biasanya lumayan.
Oh ya, ini install group bootloader your primary drive. Yes. Gak usah lah. Install group bootloader ini perlu enggak ya? Yes. Pilih yang ini ya. Ata VBox hard disk bla 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 bla. Finishing the installation. Nah, ini udah tahap akhir penginstalan ya. Sudah tahap akhir penginstalan. Reboot, yes. Jalur reboot. Reboot itu berarti dia mematikan dan menghidupkan ulang komputer. Nah, dengan begini berarti proses instalasi sudah selesai ya. Tinggal pilih Debian, ini pilih otomatis tadi ya. Nah, tampilan awalnya adalah seperti ini. Di Debian ada dua user. Pertama adalah super admin dan user biasa. User biasa saya tadi namanya adalah Bahrun kayak ya. Cancel. Bahrun. Ini kayak passwordnya 12. Oh, ini 2 tadi ya. Ya. Bahrun 12. Nah, ini kalau di sini tertulis Bahruns at Bahruniam berarti dia ini pakai usernya si Bahruns. Oke. Kalau mau pakai root gimana? Exit dulu. Ya. Rootnya berarti pakai root. Username-nya root, password root saya tadi 1. Nah, ini berarti root. Oke, di sini hostname saya. Ya, tapi usernya sebagai root. Oke. Ini karena ini GUI, karena ini CLI jadi agak pusing sedikit. Ya. Nah, untuk pergi ke satu folder itu bisa pakai perintah dasar namanya cd. Change directory. Mau ke directory mana? Ya. Untuk ngecek directory bisa pakai ls. Nah, ini tidak ada. cd. Untuk kembali ke belakang cd titik-titik. ls. Nah, ini ada banyak folder, ada bin, dev, home, bla 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 bla. Oke. cd home. ls. cd wes pengen aja home aja. Nah, sekarang kita akan install. Oh iya, kita ngecek IP dulu, IPA. Ya, ngecek IP caranya klik IPA. Sudah kelihatan IP saya ternyata ini 10.0.2.15. Ya, ketika typing Google jalan enggak? Oh, jalan. Karena ini kita tidak pakai bajakan, nanti tidak perlu mematikan internet. Jadi boleh nanti pakai internet aja. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, ini sudah kelihatan. Tadi saya cek IP-nya pakai IPA. Itu IP saya adalah 10.0.2.15. Oke. Terus kemudian di sini
saya ping Google untuk ngecek internet, ternyata di sini juga reply. Berarti komputer server saya ada internetnya dan IP-nya bisa dipakai dan sudah ada IP-nya. Sekarang kita cek, kira-kira komputer yang saya gunakan ini sudah terkoneksi sama server saya apa belum? Ya, caranya kita ping di CMD seperti ini. Ya, kita buka CMD, terus kemudian ping satu berapa tadi? Kita mau IP-nya 10.02.15. 10.02.15. Ping 10.0.2.15. Harusnya reply. Oh, tidak reply. Tidak reply berarti kita cek dulu di sini. Di sini ya. Input. Nih. Device, network setting. Ya. Ini kan NAT. Kita ubah NAT ini menjadi read adapter aja. Terus pakai yang ini coba. Ini coba. Oke. Coba ping google.com. Internetnya jadi mati ya. Harus ini ya. Nah, harus only adapter nanti bisa enggak ya? Janganlah, NAT aja lah. Oke lah. Tapi minusnya jadi tidak bisa diakses nanti ya. Oh, apa ini ya? IP ini ya? Enggak, harusnya sih ini ya. Kita tadi 172 titik 001 0.0.1. Enggak bisa juga. Ya wes. Kita install dulu saja aplikasinya yuk. Hah? 001 gini ya? 172.0.0.1. Hah? Ya, ngesek. Terus kita mau install aplikasi dulu ya. Jadi tadi kita mau membuat mini data server. Kita sudah komputernya sudah punya, sistem operasi sudah punya, instalasi sudah selesai. Selanjutnya kita install aplikasinya. Ya, untuk aplikasi saya pakai aplikasi namanya Kasa OS. Sudah pernah dengar Kasa OS? Enggak pernah? Jadi kita pakai Kasa OS di sini. Pertama-tama untuk menginstal Kasa OS, kita butuh tool yang namanya net install. Ya. Jadi untuk install aplikasi scriptnya adalah apt install ya net strip tool min y. Sorry. Nah, dia akan install dulu. Sesudah diinstal, selanjutnya kita perlu widget Kasa OS. Caranya widget main q ot https://2 get dot kasa dot kasaos ya kasaos dot io.
ya, backslash sudo bash. Oh ya, karena belum ada widgetnya, saya install widget dulu. Oh, enggak mau. Strip, oh stripnya kakean. Iya, stripnya kakean ya. Jadi linknya nggak ketemu ya. Nggak mau juga. Ya, pakai ini aja berarti. Kalau widget tidak mau, kita pakai perintah lain aja. Perintahnya curl. Curl juga ada. pt install curl. Y. Saya install curl saya. Enggak keluar sih ya. Hmm. Coba kita restart dulu lah ya. Power off machine. Oke, sementara ini dulu buat kelompok dulu, kita mulai instalasi Debian server dulu. Sembari saya tak uji coba kenapa kok ini tadi CasaOS tidak mau, gitu ya. Oke, yuk pindah berdasarkan kelompoknya dulu.